melakukan observasi ya, dan di hari ini juga saya juga akan mengamati, nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran Bu Diana di dalam kelas. Nah, saya akan melakukan supervisi itu di dalam kelas, jadi nanti saya ingin melihat bagaimana Bu Diana itu melakukan kegiatan di dalam kelas. Nah, tujuannya itu untuk dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Diana lakukan. Nah, kenapa hal ini kita lakukan? Ini sebagai persiapan pembelajaran Bu Diana di kelas. Jadi nanti Bu Diana bisa mempersiapkan awal pembelajarannya itu nanti bagaimana, prosesnya bagaimana, dan apa saja yang akan dilakukan. Nah, saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkenaan nanti pembelajaran atau gambaran Bu Diana melakukan pembelajaran di kelas. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu tujuan apa yang akan Bu Diana capai ketika pembelajaran di kelas? Materi yang akan saya lakukan atau keseluruhan? Keseluruhan. Jadi tujuan yang ada di RPP. Pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran saya itu adalah anak-anak jadi peka terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah anak-anak paham bagaimana sikap yang dapat menjaga kebinekaan dan bagaimana sikap yang dapat memecah kebinekaan. Seperti itu. Ya, jadi tujuannya untuk pemersatuan kebinekaan ya pada intinya. Nah, terus kemudian nanti ketika pembelajaran area pengembangan yang ingin Bu Diana capai itu apa? Jadi area pengembangan yang ingin saya capai, yang ingin saya kembangkan dari anak-anak itu adalah sikap peka terhadap lingkungan sekitar. Pada saat ini kan anak-anak sudah sangat dipengaruhi oleh gadget sehingga sangat cuek dengan lingkungan sekitar. Jadi pada pembelajarannya nanti saya akan mengangkat topik manajemen konflik, Bu Meta. Sehingga anak-anak saya minta mencari konflik di sekitar kita, kemudian mereka sekaligus mencari solusinya bagaimana. Sangat bagus sekali ya. Nah, terus di sini saya juga ingin tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, seperti misalnya strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya, bahkan juga metode pembelajarannya. Yang ingin Bu Diana lakukan itu apa? Oh iya, jadi seringkali saya menggunakan berbagai metode dan model pembelajaran supaya anak-anak tidak mudah bosan. Jadi untuk observasi Bu Meta nanti saya akan menggunakan manajemen konflik, kemudian anak-anak akan bermain peran di depan sehingga semua anak akan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran pada saat itu. Kemudian anak-anak juga melakukan diskusi ketika mereka merancang naskah bermain peran tadi. Kemudian mereka maju menampilkan peran naskah peran yang sudah dibuat, yang lain menganalisis konflik yang ada di depan, sehingga semua anak akan berpartisipasi aktif. Sehingga metode dan model yang saya gunakan adalah manajemen konflik, kemudian diskusi dan bermain peran. Ya, bagus sekali. Nah, kira-kira kapan Bu Diana akan melakukan kegiatan tersebut dan di hari apa? Oh iya, kebetulan karena ini mata pelajarannya adalah pendidikan Pancasila, sehingga saya akan melaksanakan observasi ini pembelajaran ini pada hari Selasa pada saat ada pembelajaran Pancasila di jam pertama. Oh iya. Nah, jadi itu tadi adalah kegiatan kita hari ini ya Bu. Saya terima kasih sekali karena Bu Diana sudah meluangkan waktu untuk saya sebagai supervisi. Saya juga nantinya akan datang ke kelasnya Bu
Bu Diana pada hari Selasa ya tadi Bu. Pada hari Selasa di jam pertama nanti saya akan mensupervisi kegiatan Bu Diana di kelas. Jadi nanti kita bisa mengetahui bersama apa kekurangan atau apa yang bisa kita tambahkan dalam pembelajaran di kelas. Nah, terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya akhiri, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Enggak, tapinya kalau di dalam kelas pas. Ada yang sakit hari ini? Semua masuk? Sudah sarapan semua tadi di rumah? Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sekarang kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Jadi hari ini pembelajaran hari ini adalah pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, sebelum kita berdoa, sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Tadi siapa yang darahnya paling awal angkat tangan? Nah, Jinjan memimpin doa. Ayo di depan. Doa. Intinya dirapikan dulu. Satu bangsa. Siapa yang tidak hafal? Hafal semua ya. 1, 2, 3. Di lagu satu bangsa tadi kita belajar bahwa negara kita itu kan terdiri dari berbagai bahasa daerah, tapi bahasa nasionalnya bahasa apa? Bahasa Indonesia. Makanya kita punya bahasa nasional, bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu bangsa. Hari ini kita akan belajar tentang kebinekaan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak, kalian dapat menjaga kebinekaan di lingkungan kita. Kebinekaan itu apa? Keberagaman yang ada di lingkungan kita. Kemudian kalian juga akan sekaligus tahu sikap-sikap apakah yang dapat merusak kebinekaan di lingkungan kita. Jadi kalian tahu apa sikap yang dapat menjaga kebinekaan dan bagaimana sikap yang dapat merusak kebinekaan. Bagaimana pembelajaran hari ini akan Bu Diana bikin kita bermain perancang. Jadi setelah ini Bu Diana akan membagi tugas kepada setiap kelompok. Sebelumnya akan saya bagi kelompok secara heterogen. Kelompoknya acak, tidak boleh pilih-pilih teman ya. Semuanya di kelas 5 adalah teman. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok ada 5
naskah tersebut adalah permasalahan di lingkungan kita. Permasalahan yang ada di lingkungan kita. Jadi nanti kalian yang maju, setiap kelompoknya maju, bermain peran mengangkat topik permasalahan di lingkungan sekitar kita. Kalian sudah hafal Pancasila kan ya? Sudah tahu kan penerapan sikap sila-sila Pancasila? Jadi yang tidak sesuai sila-sila Pancasila itu berarti sikap yang merusak kebinekaan. Jadi nanti silahkan kalian angkat topik permasalahan di sekitar kita. Kemudian audiens, artinya kelompok yang belum maju, kalian sebagai penengah atau penyelesai masalah yang teman-teman kalian perankan di depan. Teman yang maju ke depan itu kan memerankan masalah, ya kan? Jadi yang duduk di sini sebagai audiens atau kelompok lain yang belum maju, silakan angkat tangan cara menyelesaikan masalah yang diperankan oleh kelompok di depan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Sekarang Bu Diana bagi kelompok terlebih dahulu ya. Kelompoknya. Silakan. Duduk bersama kelompok kalian. Bersama kelompoknya. Pastinya kan tidak ditarik, bisa baca. Pastinya ditarik. Ini besok di dari narator.
dan bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan atau solusi yang seharusnya dilakukan. Sekaligus kalian angkat tangan, boleh angkat tangan bagaimana solusi yang harus untuk menyelesaikan masalah yang ditampilkan oleh teman kalian yang di depan. Paham? Jadi nanti setiap kelompok mendapat giliran maju dan setiap audiens mendapat giliran menyelesaikan masalah yang di depan. Sudah siap? Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan naskah drama yang berjudul Persatuan Adalah Kepentingan. Suatu hari di hari Minggu. Di hari Minggu di Desa Mati Banyuwangi ada warga baru pindahan dari suku Madura. Aku mau rumah Pak RT dulu. Permisi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kesini mau ngurus surat pindahan. Ya Pak, silakan masuk. Pindahan dari mana? Pindahan dari Madura. Ya, terima kasih Pak Satpol Silakan yang lain. Mana solusinya? Jadi itu tadi ceritanya adalah ada warga baru di suatu desa, kemudian tidak diterima oleh warga yang lama. Silakan kalian solusinya apa? Ayo, Putri. Gimana solusinya? Ya, harusnya bagaimana kalau ada warga baru, sikap kita itu harusnya bagaimana? Harusnya harus saling menghormati dan menghargai. Ya, supaya timbul kerukunan antar warga. Jadi kita tidak boleh sinis meskipun ada warga baru, harus kita terima dengan baik, dengan alasan dia datang ke sini dengan cara baik. Kan tadi warga barunya sudah lapor sama Pak RT, jadi dia sudah ada itikat baik. Seharusnya sebagai warga yang lama kita menerima dia dengan baik supaya tidak timbul perpecahan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada solusi lain? Tidak. Nanti yang kalau ada temannya maju silakan di kebetulan ya, bukan karena di video loh ya. Kok apa dulu ya? Sekarang kelompok 2 silakan maju dan kelompok lain silakan diperhatikan ya. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menceritakan naskah drama yang menceritakan Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa.
Lutfi. Agama kalian apa? Agamaku Islam. Agamaku Hindu. Agamaku Kristen. Agama kamu apa, Nina? Agamaku Buddha. Agamanya si Udin itu ibadahnya kok pakai dupa? Ibadah apa? Ibadah Kak Jawa. Kamu gak boleh seperti itu. Itu sama saja mengejek-ngejek agama lain. Itu benar itu. Silakan. Kamu kenapa menangis? Karena agamaku diejek-ejek. Ayo kita Gimana nih solusinya teman-teman? Kalau ada yang tahu, kasih tahu kita dong. Ayo angkat tangan. Silakan angkat tangan. Ayo angkat tangan. Jika ada orang lain mengajak agama lain, bagaimana sikap kalian? saling toleransi. Ya, saling toleransi. Ayo, kamu lagi. Sebaiknya tidak membeda-bedakan agama. Ya, Semua agama itu sama. sama-sama menyembah Tuhan. Lain ada lagi? Ya, harus menghormati agama lain. Selanjutnya ada lagi. Jadi setiap agama itu sama-sama menyembah Tuhan. Meskipun caranya berbeda, kita harus saling menghormati supaya tidak timbul apa anak-anak? Supaya tidak timbul perpecahan. Di negara kita itu ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, di negara kita itu ada bermacam-macam agama yang diakui. Jadi kita harus saling toleransi. Sebagaimana kalian beribadah dihormati oleh agama lain, jadi kalian juga harus menghormati agama orang lain. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan ada kelompok 3 maju. Kalian cari solusinya. Kasih cari solusi loh ya. Ayo, maju saja. Maju saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan drama yang berjudul Binika Tunggal Ika. Namaku Indra, aku berasal dari Madura. Halo, namaku Putri, aku berasal dari Palembang. Halo, namaku Rizky, aku berasal dari Bandung. Juga aku berasal dari Jawa. Kalian harus tahu ya teman-teman, makanan daerahku sangat enak dan lezat. Pempek adalah makanan yang dibuat dari daging ikan dan tepung kanji. Sekali mencoba, pasti kalian akan ketagihan. Saya betul tidak kalah enak dari pempek. Betul lele lebih enak dari makanan yang lain. Enak tapi Madura. Enakan juga pempek. Pokoknya yang betul itu yang lebih enak. Enakan betul lele lah. Oke, kira-kira apa solusinya? Mana? Tidak boleh membeda-bedakan makanan sama makanan pasti enak aja. Mas, silakan. Kita harus saling menghargai makanan khas dari berbagai suku. Ya, terus? Kita harus mencoba semua makanan dari daerah manapun asalnya. Ya, jangan mengejek sebelum mencoba. Baik, ayo, kelompok sana belum jawab sama sekali dari tadi. Gimana solusinya? Apa? Solusinya tidak boleh apa? Saling menghargai dan tidak boleh membeda-bedakan makanan. Semua makanan itu sama saja. Lebih baik kita makan bersama-sama makanan khas kalian, ya kan? Jadi lebih banyak kita rasa makanan. Orang kita loh punya makanan khas banyak, artinya negara kita kaya akan kebudayaan dan makanan khas. Jadi harusnya
lebih enak. Kita kan nggak tahu, jadi jangan mengejek makanan sebelum mencoba. Mengejek makanan itu kan juga nggak baik, ya kan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4 maju, silakan kelompok 4 mempersiapkan solusinya. Nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membaca naskah yang berjudul Kita Berbeda. Halo semuanya, saya pendatang baru. Semoga kita bisa bertemu kembali. Halo Zahra, ayo kita main bersama. Zahra, kamu berasal dari mana? Aku dari Papua. Aku Jawa, sama kayak Ovita. Berarti aku beda sendiri. Tidak apa-apa, walaupun berbeda asalnya, tapi kita tetap bersama. Iya. Ya beda sendiri. Gak begitu, kita semua teman. Iya, iya. Ayo teman-teman, nanti pulang sekolah ke rumah aku. Nanti aku kasih makanan khas Papua. Makanan dari Papua gak enak. Tidak boleh seperti itu. Iya, emang gak enak. Emang kamu pernah coba? Berarti teman-teman, biarin aja kalau gak mau. Kalau udah kayak gini, gimana solusinya? Gimana solusinya teman-teman? Gak boleh menghina. Tidak boleh menghina tidak boleh menghina suku lain dan makanan khasnya. Jika tidak suka, silakan diam saja. Ya, tidak boleh menghina pemberian orang lain supaya tidak tersinggung orang tersebut. Lainnya? Ayo, apa solusinya? Ini tadi ceritanya ada suku baru, ada pindahan dari Papua di tengah suku-suku Jawa. Teman-temannya itu Jawa semua, dia Papua sendiri. Otomatis dari penampilannya pun berbeda sendiri, terlihat sangat berbeda, ya kan? Kemudian padahal temannya yang lain itu menerima, tapi satu temannya tidak menerima karena dia berbeda sendiri. Pas dikasih makanan khas dari daerahnya pendatang baru itu tadi, dia menghina makanan khasnya, katanya tidak enak. Jadi menurut kalian bagaimana solusinya? Ya, jangan mengejek sebelum mencoba. Tidak boleh membedakan teman berdasarkan suku ataupun kulit dia, ya, karena berbeda-beda suku, berbeda-beda orangnya, tetapi kita tetap sama-sama warga apa? Warga Indonesia. Kalau seperti itu kita bisa menimbulkan perpecahan antar suku, karena ada satu orang yang mengejek suku lain akan menimbulkan perpecahan. Suku yang satunya lagi tidak terima kalau salah satu sukunya diejek, ya kan? Bisa menimbulkan perpecahan. Begitupun tadi agama satu yang diejek, semua yang mengandung agama itu tidak akan terima, ya kan? Jadi bisa menimbulkan perpecahan. Apapun yang menimbulkan perpecahan harus dihindari. Kita harus saling menghormati. Tepatnya jika sukumu sendiri juga diejek, bagaimana? Kamu pasti juga tidak terima, kan? Jadi kita harus saling menghargai sebagaimana kamu ingin dihargai. Kamu harus menghormati sebagaimana kamu ingin dihormati. Ada lagi yang ingin kasih solusi?
Tidak? Oke, terima kasih kelompok 4. Silakan ditutup. Kaya akan suku, kaya akan makanan khas. Karena apa? Perhatikan anak-anak. Kenapa kok negara kita kaya akan kebudayaan? Karena negara kita berbentuk kepulauan. Karena negara kita berbentuk kepulauan dan terletak apa? Letak negara kita di jalur perdagangan, ya, sehingga negara kita itu kaya akan suku dan budaya. Seharusnya hal tersebut hal yang patut kita syukuri dan kita banggakan. Kenapa? Karena tidak semua negara itu punya kekayaan kebudayaan seperti di negara kita. Jangan menunggu negara asing mengakui kebudayaan kita baru kita ngeman-ngeman kebudayaan kita. Jadi semua kebudayaan itu harus kita hargai, kita hormati. Tadi ada yang mengangkat makanan khas. Makanan khas dari negara kita itu banyak sekali. Seharusnya kalian bangga, kalian bisa makan dengan berbagai cita rasa daerah, ya kan? Dengan berbagai cita rasa daerah kalian bisa kulineran, harus bangga, jangan saling mengejek. Begitupun yang mengangkat topik tentang keagamaan, sila pertama tadi. Jika ada orang lain beribadah, kita harus menghormati. Sebagaimana kamu ingin dihormati ketika kamu beribadah. Beribadah itu kan menyembah Tuhan. Kalau diejek berarti kamu sama dengan mengejek Tuhan. Tidak boleh. Tuhan itu yang menciptakan kita. Selanjutnya tadi ada yang mengejek karena sukunya berbeda, jadi fisiknya berbeda. Harusnya kita bersyukur. Jadi kita bisa mempelajari suku dan budaya dari daerah lain. Semakin banyak pengetahuan kita, ya kan? Kita tidak hanya mencari di internet, kita bisa langsung tanya ke teman kita. Oh, ternyata ini toh makanan khas dari Papua. Oh, ternyata begini toh kebudayaan dari Papua. Jadi kita bisa melihat secara langsung, ya. Jadi harus kita syukuri. Kenapa? Kamu bisa belajar lebih banyak dari temanmu yang dari suku daerah lain. Begitupun tadi ada pindahan orang dari daerah Madura tadi, tidak diterima oleh warga baru. Kenapa kita tidak menerima? Tidak ada alasan kita menjahati dia. Karena apa? Dia datang dengan baik-baik, sudah lapor ke Pak RT, ya. Tapi malah gak diterima sama warga lama. Itu sama kayak sekolah ngegeng-ngegeng itu loh. Ya, buat apa kita ngegeng? Itu kan akan menimbulkan perpecahan. Jadi antara warga lama dengan warga baru silakan diterima dengan baik. Kan bisa menambah tali persaudaraan, ya kan? Jika ada yang satu kesusahan, yang satu membantu, jadi lebih rukun, ya kan? Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian belajar apa? Kalian belajar tentang permasalahan yang ada di sekitar kita. Sekaligus kalian bisa mencari solusi. Jadi masalah-masalah yang kalian angkat di depan tadi, yang kalian perankan, jangan sampai terjadi. Masalah yang kalian tampilkan di depan jangan sampai terjadi. Kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati supaya negara kita rukun, tentram, dan damai. Begitupun di daerah kalian, supaya daerah lingkungan kalian itu rukun, tentram, dan damai. Jadi dengan tetangga juga harus saling menghormati. Jangan nyetel musik malam-malam waktunya tetangga istirahat. Ya mesti tetangganya ngamuk. Caranya piye? Ya gak oleh nyetel musik wayahe wong istirahat. Itu adalah cara menghargai orang lain untuk beristirahat. Hal sepele loh itu ya, hal sepele. Nyapa Bu, son-sonku dhewe kok itu tek wong ya terserah Bu harapannya nyetel. Tapi kan ini waktunya orang beristirahat, ya kan? Jadi harus
Ya, jadi setiap perilaku, tingkah laku, tindak tandukmu itu diperhatikan. Ya, bagaimana supaya kita tidak menyakiti, tidak menyalahi orang lain, itu bagaimana? Ya, jangan berbuat sak karepe dhewe. Kita itu hidup di lingkungan masyarakat. Paham? Nah, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran ini saya tutup. Silakan dipimpin doa Setia. Sebelum kita selesai baca, kita mulai bersama-sama. Kenapa kita berdoa setelah selesai belajar? Supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan nanti topik-topik yang sudah diangkat teman-teman kalian di depan, kalian catat dan kalian tulis solusinya di buku, tulis kemudian dikumpulkan ke ujian. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pendalaman pasca observasi yang didampingi oleh Bu Wiwi selaku pengajar praktik di JKP Angkatan 9. Nah, nanti di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan mengenai observasi yang telah Bu Diana lakukan kemarin itu. Nah, tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan setelah. Jadi nanti ketika ada kekurangan atau ada lebihnya, kita bisa sharing-sharing. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin bertanya dulu bagaimana perasaan Bu Diana terkait dengan jalannya observasi yang telah kita lakukan kemarin. Perasaan saya alhamdulillah sudah sedikit lega ya Bu, karena sudah terlaksana meskipun masih beberapa banyak kurangnya, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang sudah dirancang. Jadi sudah lega ya Bu karena sudah melakukan observasi. Nah, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas ketika kegiatan observasi atau langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin itu apa saja? Kalau langkah pembelajaran yang pertama yang saya lakukan pasti membuat RPP ya Bu. Kemudian area pengembangan yang kemarin itu menurut saya keterampilan manajemen konflik. Jadi keterampilan manajemen konflik. Nah, menurut Bu Diana, sejauh mana area pengembangan ini sudah Ibu sampaikan, yang sudah Ibu sampaikan tadi itu berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum berhasil? Menurut saya Bu Meta, kalau dikatakan berhasil tidak sepenuhnya berhasil Bu, karena hanya beberapa siswa yang dominan memberikan solusi saat temannya bermain peran di depan. Kemudian beberapa siswa itu hanya pasif dan cenderung tidak memberikan umpan balik kepada temannya yang telah bermain peran di depan. Jadi ketika di kelas itu masih ada beberapa yang masih banyak siswa yang pasif. Jadi di sini menurut Bu Diana kendala-kendala atau kekurangan itu yang Ibu hadapi ketika pembelajaran di kelas
atau prosesnya itu apa saja selain anak-anak pasif. Menurut saya itu kendala yang saya alami kemarin karena beberapa siswa itu kurang percaya diri dalam mengungkapkan pendapat. Kemudian dalam kelompok itu mereka cenderung mengandalkan temannya, sehingga dia itu merasa kelompok saya sudah bertanya, jadi saya tidak perlu bertanya lagi, mungkin begitu. Jadi anak-anak yang pasif itu lebih mengandalkan kelompoknya yang sudah sering bertanya itu ya, yang sudah aktif. Nah, kira-kira ya Bu, mengapa hal itu bisa terjadi dan kenapa mereka tidak mau terlibat dalam pembelajaran saat berdiskusi itu? Menurut saya karena pembagian kelompok mungkin ya Bu, sehingga saya kurang membagi kelompok itu menurut kemampuan anaknya, sehingga anak-anak yang lebih terbiasa pasif itu lebih mengandalkan temannya yang sudah terbiasa mengungkapkan pendapat. Jadi anaknya itu lebih lebih kurang percaya diri. Teman saya yang ini lebih pintar dari saya, sehingga dia itu menganggap pendapatnya itu tidak lebih baik dari temannya, padahal itu belum tentu. Nah, kalau Diana sudah mengetahui tentang karakteristik anak-anak ya, terus rencana kedepannya ketika pembelajaran itu Diana akan melakukan pembelajaran yang seperti apa kira-kira? Depan yang ingin saya perbaiki adalah memperbaiki metode pembelajaran yang akan saya gunakan. Kemudian saya akan lebih mencari bagaimana caranya agar siswa-siswa yang pasif itu tadi lebih aktif lagi mengungkapkan pendapatnya, lebih percaya diri menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh temannya saat presentasi maupun pertanyaan yang saya berikan, sehingga anak-anak itu merasa bahwa di situ posisinya itu sama semua, tidak ada yang lebih pandai dan tidak ada yang kurang pandai. Seperti itu rencana Ibu ke depan ya. Nah, semoga nanti rencana Ibu itu bisa terlaksana ya, bisa terrealisasi, dan proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti juga bisa membuat anak-anak lebih tertarik sama pembelajaran. Jadi bisa di kelas bisa membuat anak-anak senang dan lebih nyaman di kelas dibandingkan pembelajaran yang dia lakukan kemarin. Nah, saya tunggu nanti Diana melakukan kegiatan-kegiatan itu ya. Nanti saya tunggu cerita-ceritanya, kita bisa sharing-sharing. Nah, kemudian setelah Bu Diana kan sudah merencanakan tadi tentang kegiatannya itu mau dibuat seperti apa. Nah, kira-kira perubahan itu akan Bu Diana lakukan kapan? Untuk kabarnya belum bisa dipastikan, tapi saya pastikan secepatnya akan terlaksana supaya anak-anak pembelajarannya segera diperbaiki dan untuk kemajuan pembelajaran anak-anak juga secepatnya ya berarti. Jadi kalau memang secepatnya nanti saya tunggu kita sharing lagi. Nah, kemudian ketika Bu Diana melakukan perubahan ini, nanti kira-kira itu siapa saja yang akan membantu Bu Diana dalam kegiatan ini? Yang akan membantu saya dalam kegiatan ini sudah pasti teman-teman sejawat ya Bu. Saya akan banyak sharing kepada guru-guru senior dan guru-guru sejawat saya. Kemudian saya akan lebih lebih dekat dengan siswa, bagaimana apa yang dia inginkan saat pembelajaran seperti itu. Mungkin dengan siswa juga yang akan membantu saya memberhasilkan agar pembelajaran itu lebih berhasil seperti itu. Bagaimana nyamannya siswa, apa yang dia inginkan saat pembelajaran seperti itu. Jadi nanti Bu Diana akan berkolaborasi dengan teman sejawat ya, itu sangat bagus sekali karena memang kita kalau namanya guru
guru itu sangat bagus kalau bisa berkolaborasi, jadi bisa bertukar pikiran ya. Terima kasih ya Bu Diana atas kesempatannya. Nanti kedepannya semoga Bu Diana bisa melakukan pembelajaran di kelas dengan lebih baik, dan juga anak-anak bisa lebih nyaman dan senang ketika Bu Diana melakukan kegiatan di kelas. Terima kasih ya Bu. Untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada Bu Wilik selaku pengajar praktek untuk memberikan beban balik terhadap apa yang saya lakukan. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah kegiatan coaching penjenengan kepada rekan sejawat saya kira sudah melakukan yang pemerintah pelajaran selama ini, yaitu langkah-langkah tirta ya Bu. Di awal penjenengan sudah menggunakan tujuan penjenengan melaksanakan coaching. Kemudian yang kedua, penjenengan sudah berusaha mengidentifikasi dengan cara merefleksikan kembali kegiatan proses pembelajaran atau observasi yang kemarin dilakukan. Kemudian penjenengan juga sudah menanyakan kepada rekan sejawat area pengembangannya besok seperti apa, kemudian kendala-kendala yang ada apa, dan penjenengan tidak seperti mentoring, tapi penjenengan benar-benar sudah melaksanakan coaching. Artinya penjenengan tidak mendoktrin, tetapi penjenengan menggiring supaya rekan sejawat penjenengan bisa menemukan sendiri kekurangannya, ada kendala apa, dan yang memberi solusi juga bukan penjenengan, tetapi rekan sejawat ini yang menemukan sendiri solusinya. Kemudian yang terakhir, penjenengan juga berusaha melaksanakan langkah yang bertanggung jawab. Kedepannya dibuat seperti apa, mau inovasinya seperti apa, dan kapan dilaksanakan. Dan rekan sejawat penjenengan sudah semuanya angan-angan perubahan yang akan dilakukan ini lebih kapan, ya secepatnya. Itu salah satu langkah-langkah kecil, dan ini sudah benar Bu, dan sudah melaksanakan coaching yang benar. Tidak, terkadang kita tidak sengaja juga tidak melakukan coaching, tetapi kita menjadi mentoring. Tetapi alhamdulillah penjenengan sekarang sudah bisa melaksanakan coaching dengan baik. Dan itu yang bisa dilaksanakan oleh Pak Monggo seperti yang Terima kasih Bu atas umpan balik yang Ibu berikan. Untuk kedepannya nanti saya juga akan lebih belajar lagi tentang coaching ini sendiri, dan saya juga akan lebih sharing sama teman saya. Jadi ketika pembelajaran di kelas itu nanti akan seperti apa. Dan saya juga terima kasih kepada Bu Diana untuk waktunya. Saya akhiri. Selamat pagi Bu Diana, selamat pagi Bu Wilik.